Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sudah divaksin, mudah-mudahan vaksinasi itu berjalan lancar dan kita semua dapat kesempatan untuk mendapat vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Baik pemirsa sekalian, minggu ini kita coba berbincang-bincang tentang satu masalah yang sangat penting sebetulnya, yang ada di sekitar kita setiap hari, setiap waktu, tetapi sering diabaikan, sering kita tidak perhatikan dan baru terkejut kalau nanti sudah misalnya banjir, hujan lebat, sampah tidak bergerak, kotor semuanya, dan baru ingat bahwa sampah ini jadi masalah. Tetapi sebetulnya masalah sampah tidak juga semuanya jadi masalah. Ada cara-cara yang bisa dilakukan agar sampah juga bermanfaat. Nah sekarang kita mau bicara soal sampah yang bermanfaat. Bagaimana memanfaatkan sampah, menjadikan sampah sebagai, bahkan kekuatan ekonomi kelihatan, bisa menghidupkan sehari-hari, bisa untuk beli ikan, beli beras, beli apa, ada caranya, dan cara itu yang kita coba diskusikan, tentang itu kita mengundang seorang pakar. Ini bukan pakar persampahan perkotaan, Ibu Rina Tambunan, sarjana teknik dan master engineering, ya ini artinya seorang pakar, seorang yang dia memang sekolah, dikatakan dia memang sekolah tentang sampah perkotaan ini. Dan walaupun sekarang sayangnya dia ini sekolahnya tinggi, tapi pegawai negeri SND ini, SND Kijang di Bintan Timur, cuma dia tak ngurus sampah, tak ngurus kota, dia ngurus PKB malah sekarang. Ya inilah sayang sekali, sekolah tinggi-tinggi tapi ditempatkan di tempat yang tidak pas untuk dia mengembangkan karirnya. Baiklah, kita mau tanya sama Bu Rina, Bu, bagaimana ide sebetulnya, bagaimana sebetulnya yang dikatakan bank sampah yang sekarang menjadi model, menjadi cara di kita mungkin 1-2 ya, tapi di Jawa sana sudah hampir semua tempat di Jawa di mana-mana itu sudah ada bank sampah, dan itu menggerakkan ekonomi kerakyatan. Nah saya kepingin dapat cerita Ibu di sini di Tanjung Pinang ini, bagaimana Ibu memulainya dengan teman-teman, bagaimana itu menggerakkan, dan sebenarnya kontribusi langsung seperti apa yang bisa dilakukan bank sampah ini terhadap membantu solusi kebersihan kota, solusi menggerakkan ekonomi kerakyatan kota. Silakan Ibu cerita. Waktu Ibu ada 20 menit di sesi yang pertama. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua yang ada di sini maupun yang pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Ceria TV ya Pak ya, Ceria TV dan Tanjung Pinang TV. Semoga sehat selalu ya dalam masa pandemi ini. Kemudian mohon izin sebelumnya kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Tanjung Pinang TV melalui Highway, Datuk Rida yang sudah berkenan mengundang kami Bank Sampah Kuantan Bersih di dalam acara ini. Terima kasih juga sebelumnya, harus berusaha untuk berterima kasih nih Pak kepada pihak-pihak yang selama ini mendukung kami. Iya, Bank Sampah Kuantan Bersih. Kuantan Bersih ya. Iya, jadi mulai dari RT, RW, kemudian Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Ini namanya memang Bank Sampah Kuantan Bersih. Jadi Bank Sampah Kuantan Bersih ya. Harapannya tuh, mimpinya tuh Kuantan itu insya Allah menjadi bersih gitu ya Pak. Tidak hanya bilang Kuantan saja udah bersih, dia bisa menyumbang sesuatu. Iya, nanti mudah-mudahan menginspirasi supaya sekota Tanjung Pinang menjadi bersih dengan bank sampah lainnya. Yang dilakukan oleh Kota Piring. Silakan Ibu, gagasan itu bagaimana muncul, bagaimana menggerakkan sehari-hari, silakan. Iya, jadi kalau menanggapi apa yang Pak Datuk Rida sampaikan tadi mengenai sampah ya Pak ya, selama ini kan sampah, kalau boleh izin kami ingin membagi pemikiran itu menjadi 2. Jadi pemikiran orang yang berada di luar bank sampah dan orang yang berada di lingkungan bank sampah sendiri. Nah, jadi lingkungan bank sampah itu sendiri ada sistemnya, ada nasabahnya, ada pengurusnya seperti itu. Nah, di luar bank sampah itu pasti beranggapan bahwa sampah itu adalah suatu masalah, suatu hal-hal yang negatif, yang tidak bermanfaat, yang harus dibuang, yang harus biarlah urusan pemerintah aja gitu, seperti itu. Nah, menariknya yang ada di dalam lingkungan
bank sampah sendiri, itu sudah berubah pola pikirnya, Pak. Nah, itulah yang kami lakukan. Dan jadi mereka yang berada di dalam ini sudah menganggap bahwa sampah itu adalah sahabat kami. Sampah itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Sampah itu adalah sebuah peluang ya untuk mendapatkan uang, kemudian nilai value-nya sudah kami tingkatkan menjadi emas. Kemudian bagi yang mungkin middle up yang tidak membutuhkan uang bisa menjadi ladang amal seperti itu untuk melakukan dan yang mencintai lingkungan juga bisa berpikir bahwa hal yang positif bisa dilakukan sebagai bentuk cinta kasihnya terhadap alam dan lingkungan gitu. Nah itu yang pola pikir belakang pemikiran ya, pola pikir yang ingin kami bangun. Nah jadi setiap edukasi kami itu selalu membawa orang yang berada di luar itu ke dalam itu gitu. Nah mungkin kemudian mohon izin juga Pak, mau untuk mengelaborasi sedikit tentang bank sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini memang sebuah gerakan yang ada latar belakang hukumnya. Hukumnya memang ada gerakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, lalu Departemen Lingkungan Hidup. Iya. Jadi kadang-kadang saya ke ini undang-undang atau peraturan? Lengkap Pak, mulai dari undang-undang, PP-nya ada, PP. Iya. Jadi kalau boleh kami katakan bahwa bank sampah ini adalah suatu kebutuhan dari sebuah perkotaan. Kenapa dikatakan sebuah kebutuhan? Nah, mungkin kita pinggirkan dulu pertanyaannya. Mungkin kita lihat dulu kondisi Tanjung Pinang secara keseluruhan. Kalau kita lihat kondisi lingkungan, kondisi Tanjung Pinang itu pertumbuhan penduduknya tentu semakin meningkat ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita lihat Indonesia di Tanjung Pinang saja, BPS itu mencatat 2019 220.000 jiwa ya Pak ya. Dan timbulan sampah itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk, betul. Makin banyak sampahnya. Iya Pak. Jadi bisa dihitung 2,5 liter kali jumlah penduduk ya Pak ya. Jadi 2,5 liter itu berapa ratus ton yang akan masuk ke TPA. Itu kalau dikelola dengan sistem yang lama. Yang sebelum adanya undang-undang ini. Nah, jadi sebelum undang-undang ini ada, pengelolaan sampah itu dengan sistem kumpul, angkut, buang. Jadi masyarakat taunya ngumpulin semua sampahnya tanpa dipilah-pilah, kemudian taruh di suatu tempat atau di TPS, kemudian berharap petugas datang ngambil untuk ditampung di TPA. Truk-truk sampahnya ke tempat TPA. Jadi TPA itu dinamakan yang dulu itu tempat pembuangan akhir. Jadi benar-benar akhir tempat pembuangan ya. Mau jadi apa sekarang terserah lah. Iya. Jadi akhirnya TPA-nya penuh nggak Pak? Penuh ya Pak ya. Jadi biasanya TPA itu 25 sampai 30 tahun. Itu pasti akan penuh. Apakah masalah selesai sampai di situ? Tidak. Karena begitu penuh, sampah akan terus ada. Masyarakat pemerintah pasti akan mencari lahan baru untuk TPA. Dan mudahkah Pak untuk mencari lahan untuk TPA? Tidak ada yang mau bertetangga dengan TPA ya Pak ya. Nah, jadi itu kesulitan. Tidak 10 km. Iya. Hanya itu supaya baunya tidak sampai ke tengah-tengah kota kan. Lebih dari itu Pak, air tanah juga yang bertetangga dengan TPA itu tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi pasti akan penolakan-penolakan. Jadi TPA itu harus dijaga. Gimana caranya? Nah, turunlah undang-undang tadi. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian diturunkan lagi PP 81, turun lagi Permen LH 13 2012 tentang pedoman 3R, reduce, reuse, recycle. Pernah dengar Pak? Ya itu saya agak Ibu lebih tahu dari saya lah. Iya, 3R kita itu melalui sistem bank sampah. Nah, di situ disebutkan sistem bank sampahnya Pak. Jadi bank sampah itu sudah ada di dalam undang-undang itu. Iya betul, mulai dari undang-undang, PP sampai Permen LH-nya. Nah jadi sudah diatur tentang sistem bank sampah itu sendiri. Dan di dalam bank sampah itu apa yang kita kenalkan? Nah kita mengenalkan bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk memilah sampahnya menjadi 5. Nah jadi kan tadi kan dikumpul langsung semua kumpul buang ya yang dulu. Nah sekarang 5, sampah mudah terurai, itu bisa dijadikan kompos atau pupuk cair. Kemudian sampah yang layak jual, itu bisa dijual di dipilah-pilah sampah yang
yang selama ini digelondong dibuang itu dipilah-pilahkan ya. Iya, yang layak jual itu nanti ditabung di bank sampah, kemudian yang layak kerajinan nanti akan kami tunjukkan hasil-hasil kerajinannya. Dibikin sesuatu. Jadi 3 ini bisa dititipkan di bank sampah. Yang keempat ini B3, ini tanggung jawab pemerintah dan residu, kayak pempes, kayak pembalut yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, bisa dibayangkan Pak, tadinya seluruhnya masuk ke TPA, sekarang 3 saja. 3 udah bisa dimanfaatkan, ya, tinggal 2 lagi yang jadi problem TPA tadi. Iya, tapi kalau bank sampahnya sudah advance, sudah punya pengelolaan sampah yang luar biasa canggih, itu residu pun bisa kita tinggal satu saja B3 saja. Nah, itu bisa bayangkan Pak berapa pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Nah, seperti itu. Jadi TPA itu jadi tidak tempat pembuangan akhir lagi, tapi tempat pemrosesan akhir. Artinya di hulunya tuh sudah diproses terlebih dahulu. Nah, jadi Jadi artinya dengan ada undang-undang ini sebetulnya keberadaan bank sampah dan katakanlah instrumen itu sebenarnya bahagian daripada kerja pemerintah sebetulnya. Karena pemerintah menciptakan undang-undang kan ada tanggung jawab pemerintah sebetulnya menggerakkan itu. Bahwa itu melibatkan masyarakat itu soalnya itu peran serta, tetapi ada tanggung jawab pemerintah dalam hal ini untuk menciptakan sejumlah bank-bank sampah dalam sebagai solusi mereduksi timbulan sampah. Sesuatu yang berguna, tinggal satu saja yang B3 saja hanya dibuang. Dan itu gerakannya memang harus masif dan jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah bank sampah itu suatu kebutuhan? Kalau kita melihat kondisi seperti ini, sepertinya itu kebutuhan ya Pak ya. Sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Iya. Solusi yang paling mujarab untuk mengatasi masalah persampahan sebuah kota dalam tingkat pertumbuhannya ya. Kalau melihat ya itu tadi, kalau lihat pertumbuhan tadi, apalagi anggaran ya Pak, apalagi kondisi pandemi seperti ini, PAD kabupaten kota saya yakin banyak yang tidak mencapai target. Kemudian rasio TPS dengan kepadatan penduduk saja sudah tidak berimbang. Buktinya banyak TPS liar ya Pak. Apalagi Tanjung Pinang, sampahnya bukan hanya di darat, di laut juga. Sampah di laut jauh lebih mengerikan ya, sampah plastik apa di laut itu lebih mengerikan daripada sampah darat ya. Kalau sampah darat mungkin sudah bisa ada solusinya. Baik Bu Anu, kita kembali ke ide bank sampah. Ini kita akan ada sesi. Di sisi ini Ibu sudah menjelaskan bagaimana latar belakang keberadaan bank sampah itu, karena ternyata bank sampah itu adalah yang sesuatu yang diperkenalkan pemerintah dan bisa di backup, dilindungi dengan peraturan dan undang. Sebetulnya ini sesuatu amanat undang-undang. Ada yang bertanggung jawab, sudah ada mulai dari pemerintah sampai ke ada departemennya, ada lingkungan di kota-kota, ada institusi semuanya. Sebenarnya ada satu mekanisme birokrasi pemerintahan yang bisa menggerakkan ini sebagai satu solusi. Nah, tinggal bagaimana mewujudkannya di tengah-tengah masyarakat, bagaimana itu jadi sesuatu yang betul-betul bermanfaat. Dan saya khawatir tingkat sosialisasi ini membuat masyarakat susah membedakan ini bank sampah atau bank sampah. Ya, jangan di masyarakat itu dia yang tak tahu deh bank sampah itu. Mungkin jangan dibilang ini bank sampah, tempat mengumpulkan sampah. Jadi mungkin itu bahagian dari kesulitan. Nanti Ibu ceritakan bagaimana Ibu mencoba mensosialisasi, melibatkan diri. Saya kagum Ibu mau melibatkan diri dengan bank sampah dan lain-lain itu. Ibu pegawai negeri sebenarnya sudah hidup nyaman, dan yang Ibu dirikan bukan pula Ibu ini kan pegawai negeri hidup nyaman dan bergaji, dan yang Ibu lakukan ini sebenarnya bahagian dari kerjanya lingkungan hidup, bukan peranan wanita. Ibu ini kan peranan wanita, jadi sebenarnya ngapain lah ya, maksudnya ada memangnya buat pikirin seperti itu ya, tapi seperti itulah menurut saya. Nah, ini lebih komitmen moral pribadi. Ibu mencintai lingkungan dan Ibu menyisakan waktu Ibu, hari-hari Ibu, pekerjaan Ibu sehari-hari untuk terlibat dengan sampah. Nah, menurut saya ini komitmen luar biasa. Saya kepingin seberapa jauh, seberapa besar dorongan yang membuat Ibu ingin melibatkan diri, ikut membangun sebuah sistem bagaimana sampah itu dikelola secara baik, walaupun hanya di sebuah kota piring kecil, dan sebuah upaya untuk menjadikan bank sampah sebagai solusi. Oke, nanti Ibu cerita di sisi yang kedua. Oke,
para pemirsa sekalian, kita break dulu sesi yang pertama. Hai, kita berjumpa pada sesi yang kedua.